Kita hari ini bertemu kembali di kelas Big Data yang membahas mengenai topik kita di hari ini adalah Binary Logistic Regression. Ya. Apa yang menjadi objektif kita dalam pertemuan hari ini adalah Anda memahami mengenai apa yang dimaksud dengan regression. Kemudian Anda memahami apa yang dimaksud dengan logistic regression dan kenapa kita menggunakan logistic regression di dalam big data analysis. Kemudian apa yang membedakan antara linear dan logistic regression, dan kemudian use case-nya, demo menggunakan Python. So, di dalam regresi, di dalam machine learning, itu ada 3 methods, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Di dalam supervised learning, ada yang disebut dengan classification model dan ada regression model. Nah, di dalam binary logistic regression itu masuk ke dalam classification model. Classification model. Apa yang dimaksud dengan regresi? Regression analysis merupakan predictive modeling techniques, ya, yang tujuannya untuk melihat hubungan antara dependent variable dan independent variable. Jadi ada variabel X, ada variabel Y. Ya. Jadi dia memprediksi kalau misalkan X-nya 7, maka Y-nya 24. Apabila X-nya 675, maka Y-nya 116. Apabila X-nya dia 7, maka Y-nya dia 123. Dan lain seterusnya. Nah, ini jadi tujuannya adalah regresi untuk melihat hubungan antara dependent dan independent variable. Kemudian apa yang dimaksud dengan logistic regression? Logistic regression memproduce result berupa binary format, makanya disebut dengan klasifikasi. Ya, categorical, ya, secara kategorikal, ya, dimana binary format ini dia outcome-nya berupa categorical dependent variable, yaitu 0 atau 1, yes or no, true or false, high atau low, atau good atau bad. Nah, jadi outputnya harus berupa categorical, ya. 1, 0, yes, no, true, false, high, low, good, bad. Ini yang dimaksud dengan logistic regression. Kenapa ada pendekatan big data yang menggunakan logistik? Ya. Kenapa nggak pakai linear regression aja? Di dalam linear regression itu ada x-axis, ada y-axis, ya. Dan ini garis lurus. Jadi dia linear ini, linear regression. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Lurus aja gitu. Kenapa harus ada logistic regression? Ya. Jadi kalau di dalam logistik kan dia nilainya itu hanyalah 1 dan 0 ya. Kalau nggak 1, maka 0. Maka kalau kita seperti ini, maka dia nggak bisa 1 dan 0. Karena kalau dia begini, dia bawahnya bisa tak terhingga, minus 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 gitu ya. Ini juga ke sini. Nah, ini juga ke sini. Nah, jadi ini mengakibatkan karena nilai terendahnya 0 dan tertingginya 1, tidak boleh nilai min. Nah, nilai min 0 dan 1 tidak boleh ada nilai min, maka tidak bisa pakai linear regression karena dia bakal break the line. Sehingga jadinya seperti ini. Ya. 1 dan 0. Tapi ini masih
square bracketnya masih kelihatan tajam ya. Nah, ini adalah y-aksis dan x-aksis dan y-aksis. Di sini nilainya maksimal terendah adalah 0, tertinggi adalah 1. Dia tidak boleh break ke sini nilainya. Nilai y-nya nggak boleh break ke sini, dan nilai y-nya itu nggak boleh juga break ke sini. Hanya boleh sampai dengan 0 dan 1. Ya. Sehingga kemudian karena outputnya harus seperti ini, maka kita come up dengan logistic regression. Yaitu menggunakan kurva yang disebut dengan kurva sigmoid. Nah, jadi kurva yang tadi di smoothing dapatlah kurva sigmoid curve untuk logistic regression, di mana nilai terendahnya adalah 0, tertinggi adalah 1. Ya, tapi dia di smoothing ini, di smoothing. Ya, jadi dia seperti huruf S yang di smoothing dari 0 sampai dengan 1. Ini disebut dengan logistic linear curve. Ya. Kalau tak terhingganya berapa? 1. Tak terhingga di atas. Tak terhingga di bawah di mana? Ya 0. Nggak boleh lebih dari minus berapa, nggak boleh. Dan nggak boleh lebih dari angka 1 untuk maksimum logistiknya. Nah, sehingga kita perlu memunculkan yang disebut dengan sigmoid curve. Bagaimana caranya? Nah, itu akan kita bahas nanti. Kemudian di dalam logistic regression ini ada yang disebut dengan threshold value, yaitu koordinat yang membedakan antara good or bad, 1 atau 0, ya, atau yes or no, true or false. Nah, ada threshold yang nilai threshold ini tergantung kepada judgment atau ada perhitungan-perhitungan khususnya yang menjadi acuan. Nah, dengan ini the threshold value indicates the probability of winning or losing. Ya, win or lose, true or false, good or bad, 1 or 0. Nah, di atas ini maka dia 1, di bawah sini maka dia 0. 1 artinya oke, 0 mendekati 0 artinya NG, not good. Ini disebut dengan logistic regression model. Kemudian apa yang dimaksud dengan logistic regression itu? Jadi logistic regression adalah sebuah metode yang digunakan untuk memprediksi kepada dependent variable atau nilai y sebagai dependent variable. Nah, dalam kondisi diberikan a set of independent variable. Independent variable-nya adalah yang x. Yang mana dependent variable-nya adalah categorical. Nah, dependent variable di sini nilai y adalah 0 or 1, yes or no. Ya. Bisa juga dia multi. Nanti kita topiknya minggu depan ya, yang multi nomial. Nah, kemudian untuk dependent variable nilai x, the predictor variable used to predict the response of the variable. Jadi nilai x itu adalah variable prediktor yang digunakan untuk memprediksi kepada respons atau dependent variable. Nah, bentuk persamaan ekuasinya menggunakan linear regression seperti di bawah ini. Logaritma. Logaritma dari y dibagi 1 min y dibagi 1 min y sama dengan konstanta plus B1x1 ditambah B2x2 ditambah tak terhingga. Ini yang menjadi acuan rumus kita untuk menentukan apakah si A si B itu dia oke atau enggak oke. Ya. Nah, y di sini adalah probability dari sebuah event untuk terjadi yang mau kita prediksi. Ini dia bakalan beli atau enggak beli, bakalan jual atau enggak jual, dan lain sebagainya. Jadi kategorikalnya 0 dan 1. X1 dan X2 adalah independent variable.
ya, yang terjadi di dalam sebuah event. Dan C adalah konstanta. Ya, jadi C ini adalah konstanta. B1 dan B2 untuk yang X2-nya ini adalah variabel. Ya. B2-nya adalah koefisien dari si variabel tersebut. Nah, jadi konsep berpikirnya logaritma dari Y dibagi 1 min Y sama dengan konstanta plus B1X1 tambah B2X2 tambah seterusnya. Oke. Kemudian apa perbedaan antara linear regression dan logistic regression? Jadi kalau secara linear regression, dia sifatnya variabelnya itu data variabel Y-nya itu adalah continuous. 100, 120, 350, 129 gitu ya. Datanya continuous. Kalau si logistik, dia menggunakan kategori 1 dan 0 untuk yang binomial. Kalau yang multinomial nanti besok kita bahas minggu depan. Kemudian regression itu menyelesaikan masalah regression problem, misalkan berat badan, income, ya dia cocok tuh. Tapi kalau logistik dia solve classification problem. Makanya tadi di dalam supervised method ada metode yaitu klasifikasi dan regresi. Logistic regression masuk ke dalam klasifikasi. Kemudian linear regression dia menggunakan straight line, garis lurus. Kalau si logistik menggunakan S-curve. Ya. S-curve. Itu yang membedakan antara linear dan logistik. Nah, kalau kita ambil contoh. Di sini ada data example logistic regression. Nah, ini adalah jamnya, jam orang belajar. Ini adalah jam belajar. Ini ujiannya lulus atau tidak lulus. Oke. Kalau kita lakukan logistic regression, maka muncul outputnya seperti ini nanti. Min 4,077 ini sebagai intercept atau konstanta. Dan ini adalah hours 1,50 ya. Oke. Ini jadi logaritma Y dibagi 1 min Y sama dengan minus 4,77 ditambah 1,5 dikali X1. Yang mana X1 adalah jam. Ya. Oke. Kemudian di sini kita dapatkan ini rumusnya awalnya ya. Rumus awalnya. Ini rumusnya. Kemudian kalau kita mau mencari nilai Y, maka nilai Y sama dengan ya, nilai Y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus dari C plus beta kali X. Sehingga didapatkan probability of passing exam sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial di pangkat minus dari konstanta, ini konstanta, plus BX 1,5 dikalikan jamnya. Kalau dia jamnya 2 maka nilainya adalah 0,26. Nah, berarti kalau dia di threshold thresholdnya adalah 0,5 maka ini dia tidak lulus. Coba kita cek dengan pelajar yang belajar selama 4 jam sehari. Maka 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus dari 1,5046 ya dikalikan 4 dikurangin 4,077. Kita dapatkan nilainya dia adalah 0,87.
Nah, apabila thresholdnya dia 5, maka ini lebih besar daripada 5, maka dia lulus exam, passing di exam. Karena ada threshold, tadi kita bahas ya. Nah, jadi kalau kita lihat apabila semakin tinggi masa studi, ya, kemungkinan dia untuk lulus semakin tinggi jam belajar, kemungkinan dia untuk lulus, ini kalau dia 5, di sini kita lihat ini untuk passing examnya dia tergantung outputnya ya. Kalau dia di sini 1, X-nya 1, maka nilai odds-nya adalah log odds-nya adalah 1.0076. Ya, artinya dia tidak lulus. Kemudian kalau dia 2, nilai odds-nya adalah 0,34. Artinya dia di bawah 0,5, tidak lulus. Begitu di sisi 3, 1,55. Maka dia sebentar. Ini nilai odds-nya. Ya, konsepnya adalah pakai yang ini dulu ya. Y sama dengan 1 plus eksponensial pangkat minus konstanta plus beta X. Jika nilainya dia di atas threshold, maka oke. Jika di bawah threshold, maka not oke. Thresholdnya berapa? Tergantung high level management. Mau pakai 50% boleh, ya, tergantung your appetite terhadap logistic regression tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan, pertanyaan. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita post tes. Oke, kalau sudah paham, coba saya tes dulu. Siapa yang hadir di sini? Coba jelaskan bagaimana perhitungan logistic regression. Silakan, siapa yang mau coba? Konsep berpikirnya. Saya panggil Septi. Silakan Septi. Septi. Gak hadir? Septi gak hadir ya? Sabda Wilujeng. Coba jelaskan. Bagaimana cara perhitungan logistic regression? Sabda Wilujeng. Gak hadir ya? Suara saya terdengar gak teman-teman? Suara saya kedengaran? Aman ya suara saya ya? Aman, Pak. Oke. Coba Sabda Wilujeng, jelaskan bagaimana cara perhitungan logistic regression. Wah, gak masuk ya Sabda ya? Maruti, coba jelaskan. Halo. Maruti. Pak, kalau perhitungannya saya masih belum paham sih Pak, baru tahu konsepnya aja. Ya, gimana konsepnya? Kalau sepengetahuan saya, kalau untuk logistic regression itu dia mencari nilai... Open cam. Kalau saya bicara open cam. Oh, okay. Itu adabnya kalau kita kuliah itu open cam ya. Kalau Anda nggak open cam, saya juga nggak mau open cam. Ya. Jadi kalau dosen kita buka kamera, murid hukumnya wajib buka kamera. Wajib. Itu adabnya. Itu tanda kita menghargai pengajar. Kalau muridnya tutup kamera, pengajar juga males juga buka kamera. Ya, dia mending tutup kamera aja lah. Mahasiswa gue kagak ada yang buka kamera, ngapain gue buka kamera? Ya kan? Jadi saling harga menghargai. Ya, jadi defaultnya kondisinya adalah semua buka kamera. Ya, kecuali kondisi terdesak. Lagi ke kamar mandi, masa buka kamera? Kan nggak mungkin. Ya, seperti itu. Gimana Maruti? Jelaskan apa yang dimaksud dengan logistic regression. Cara berpikirnya, konsepnya. Sepengetahuan yang udah saya baca Pak, kalau untuk logistic regression itu dia mencari nilai 0 dan 1 aja.
Jadi beda dari linear. Kalau linear itu kan continuous variable. Sementara kalau untuk logistik itu buat klasifikasi gitu. Jadi cuma true or false aja. Oke. Terus cara perhitungannya gimana? Cara menghitungnya gimana? Ya itu, iya saya masih belum paham kalau yang itu Pak. Oke. Ini yang di layar Anda ini apa nih? Kan tinggal Anda baca nih. Itu cara perhitungannya kan? Jadi di dalam logistic regression itu kuncinya yang ini. Bentar. Y sama dengan 1/1 plus eksponen pangkat minus pangkat konstanta plus beta x1 plus bla bla bla. Ini kuncinya, Maruti. Bagaimana kita mendapatkan nilai konstanta beta? Yaitu hasil dari logistiknya. Ya, ternyata hasilnya seperti ini. Ya, kayak kalau di linear regression muncul seperti ini misalkan. Ternyata interceptnya adalah konstantanya adalah -4, hoursnya adalah 1,5, untuk koefisiennya ya, koefisiennya adalah 1,5, maka Y sama dengan 1/1 plus eksponensial pangkat minus dari -4,009 ditambah 1,75 dikalikan nilai X. Ya, jadi kita dapatkan, misalkan kalau X-nya dia adalah 1 jam dikali, jadi dilihat 1 plus eksponensial pangkat minus sekian, berapa nilainya. Kalau dia 1, misalkan Y-nya itu adalah, kan nilai Y-nya itu kan antara 0 dan 1 ya. Kalau dia 0,1 maka dia di bawah, misalkan kita pakai 0,5 untuk threshold ya. Maka dia kalau dia 0,1 maka dia 0 atau dia bad. Kalau dia misalkan di atas misalkan 0,6 artinya di atas 0,5 maka dia oke. Artinya dia ya klasifikasi apa yang digunakan. Jadi artinya dia 1 dan 0, 1 good, 0 bad. Nanti kalau dia 0,6 dia good gitu. Ini konsepnya, cara berhitung kepada linear logistic regressionnya. Kebayang Maruti? Iya kebayang Pak. Berarti Pak untuk mencari konstanta sama beta sama X-nya itu sama rumusnya dengan yang linear regression? Beda. Atau ada rumus? Beda. Tapi menggunakan logistic regression. Kalau linear kan dia kepada data yang linear, kepada continuous. Kalau logistik kan dia kepada data Y-nya kan 1 dan 0. Jadi berbeda. Iya, kalau untuk Y-nya kan memang ada rumus sendiri, Pak. Konsepnya sama. Tetapi dia di dalam Y itu, dia itu kan bukan Y, dia itu kan rumusnya adalah logaritma dari Y per 1 minus Y sama dengan konstanta plus beta 1 X1 plus bla 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 kan. Nah, kan ada logaritma di sini. Untuk mendapatkan nilai Y, turunannya maka menjadi seperti ini. Y sama dengan 1 per, nah, satunya naik ke atas, dibagi 1 plus eksponensial. Jadi Y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus dari konstanta plus beta 1X tambah bla bla bla. Ini adalah turunan dari logaritma Y dibagi 1 min Y. Kebayang Maruti? Iya Pak, kebayang Pak. Oke. Coba yang lain jelaskan bagaimana cara berpikirnya logistic regression. Silahkan Febiola. Silahkan Febi. Febi, tidur kah? Halo, Febi. Oke. Berikut saya coba yang lain dulu. Hajar Hanifah, silakan jelaskan konsep logistic regression. Ya, sebentar Pak. Jadi open cam.
Udah kelihatan kameranya belum, Pak? Oh, udah. Oke. Udah open cam. Udah, silakan. Udah. Oh ya, oke. Maaf Pak, saya pakai HP karena sedang ada itu acara. Jadi kalau yang tadi dijelaskan, binary logistic regression itu masuk ke dalam classification model. Nah, regression analysis itu merupakan predictive modeling teknik untuk melihat independent variable dan dependent variable X dan Y. Nah, untuk logistic regression ini memproduksi binary format. Outcome-nya itu true atau false, no atau satu, high atau low, good atau bad. Maka ini juga bisa dibilang categorical. Jadi di sini juga ada x-axis dan y-axis. Untuk kurvanya itu kurva sigmoid, beda sama di linear regression yang kurvanya itu garis lurus seperti itu. Dan untuk threshold value-nya, koordinatnya membedakan antara good atau bad juga sama, 1 atau 0, dan koordinat itu 0 dan sampai 1 seperti itu. Tidak boleh kurang dari 0 atau minus seperti itu. Kemudian seperti itu sih Pak. Kalau linear regression kan datanya kontinu ya. Kalau logistik itu datanya kategori atau binomial. Oke, rumus perhitungannya gimana? Formulanya? Formulanya masih harus nyontek. Sudah saya tulis tuh, tinggal diikuti aja. Pakai log y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat dari pangkat misalnya minus misalnya dari contoh sebelumnya itu 4 jam pelajaran, jadi minus 4 plus bukan jangan bahas itu, saya bahas konsepnya aja. Oh iya, oke. Jadi 1 per 1 plus eksponensial dari minus x2 kemudian nggak merhatiin tadi ya? Apa? Kurang memperhatikan tadi saya sama Maruti kah? Iya, agak tadi ada yang kelewat sih Pak. Oke, jadi konsepnya adalah logaritma dari ini ya, logaritma dari y per 1 min y sama dengan konstanta plus beta 1 x1 diturunkan menjadi y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus konstanta plus beta 1 x1. Itu aja rumusnya. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada aplikasinya menggunakan Python. Ya. Ini saya share dulu ya. Oke. Jadi layar saya sudah muncul untuk Kaggle-nya. Sudah Pak. Oke. Bentar, saya running dulu. Jadi kita menggunakan data Titanic ya. Data Titanic. Tinggal Anda cari di GitHub saya. Seperti biasa ada data Titanic. GitHub. Oke, kemudian Anda cari di repositories, ada Seaborn Data. Nah, Seaborn Data ini ada Titanics ya, Titanics. Kemudian di sini kita mulai dari collect dan understand the data dulu. Jadi kita import pandas, SPD, kemudian kita get Titanic data, kita read file CSV yang di sini train data trainingnya, dan kita lihat data shape-nya ada 891 row dan 12 kolom.
kita lihat head data Titanic.head, yaitu ini passenger survival, artinya dia survive itu dia mati atau hidup, 1 hidup 0 mati. Kemudian passenger class, nama penumpang, jenis kelamin, usia, jumlah dependents atau anak atau bawaan orangnya berapa. Parts ini saya nggak tahu. Tiket ini adalah nomor tiketnya dia. Kemudian biaya tiket, kabin tempat dia tidur di kabin berapa, dan embarknya dari pelabuhan yang mana. Nah, ini data yang terlihat. Kemudian ya ini adalah keterangannya, survival yang PC class 1, 2 dan 3, passenger class, nama penumpang, jumlah, terus ini parts ini adalah number of parents. Oh ya, jumlah orang tua atau anak di atas kapal. Nah, kemudian kita lihat, kemudian kita data description, kita describe untuk berapa jumlah passenger dan jumlah age. Jadi ada missing data nih, ada usia missing data, di usia ada missing nih, ya. Oke. Kemudian ini counting data, kemudian ini yang means, standar deviasi, minimum berapa, kemudian max-nya berapa. Nah, ini untuk Titanic describe ya. Oke, kemudian ini Titanic.info untuk kita melihat apa yang menjadi jenis datanya juga, kemudian jenis datanya kita lihat ya. Kemudian kita mulai yang kedua, kita lanjutkan dengan proses the data. Nah, ini kita bisa menggunakan dummy variable. Jadi kita untuk boardnya itu menggunakan dummy 0 dan 1. Jadi kalau dia 0, kalau dia 0 maka 1. Kalau dia 1 maka 00. Kalau 0 1. 001 001. Jadi ini adalah dummy variable. Oke, sesudah didapatkan dummy variable, kita kemudian transform the gender value. Sebelumnya yang sex kan itu dibuat male female ya. Datanya itu male sama female. Nah, kita sekarang gunakan 1 sebagai male, 0 sebagai female. Jadi kita melihat apakah dia male or female. Male 0 ya, male 0, female 1. Oke. Kemudian kita rubah datanya, kita running untuk rumah data ya. Titanic sex-nya menjadi 1 dan 0. Kemudian kita data yang kosong kita drop ya. Jadi kita bisa kita drop data copy, kemudian untuk Y kita menggunakan data survive ya. Untuk X yang survive kita drop. Jadi kita ada 2 file kita buat, ada data Y yaitu hanya menggunakan data survive, titanic.survive.copy. Kemudian data X itu kita data survive-nya kita drop. Jadi titanic.drop kepada data survive. Nah, kemudian feature-feature yang nggak penting kita drop aja. Kabin kita drop, tiket kita drop, nama kita drop, terus ID passenger kita drop. Kita dapetin total cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variabel yang mempengaruhi kepada survive. Ada passenger class, sex, age, siblings, parental kehadiran, bayar tiket, embark dari pelabuhan mana. Itu data infonya. Kemudian missing value kita juga bisa cari menggunakan is-null. Kalau dia ada yang is-null maka betul, kalau dia true berarti ada yang null datanya, dan itu kita bisa drop. Kemudian nah kurang lebih sama. Kemudian kita import, untuk kita kemudian melakukan importing untuk
train test split. Bagaimana kita split kepada data menggunakan sklearn model selection. Kita import train dan test split. Jadi data itu nanti di split 80% ke training test, 20% kepada validation test. Ya. Di mana xtrain, xvalid, ytrain, yvalid sama dengan train test untuk untuk X dan Y tersebut. Kemudian kita print dulu deh 5 data tertinggi. Nah, seperti apa datanya? Oke, sudah ada passenger class, sex, usia, sibling, parental guidance, fare, embark, C, embark, Q, embark, S. Nah, kemudian datanya sudah betul. Kemudian Y-train. Kita coba print head data Y-train. Kita mau lihat udah benar belum? 0110. Oke, sudah betul. Datanya sudah betul untuk yang binary. Kemudian kita lanjutkan kepada modeling. Ya. Nah, ini kita abaikan aja nih untuk if-nya. Kalau dia if-nya sex-nya 1 maka female, kalau dia survive maka dia age dan lain sebagainya. Kemudian nah, kita melakukan logistic regression. Logistic regression di sini kita menggunakan from sklearn linear model, kita import logistic regression. Ya. Di mana modelnya sama dengan logistic regression dalam kurung, ya, parenthesis. Kemudian kita model fit untuk xtrain dan ytrain. Kemudian jawabannya sudah apa? Ini setelah model fit baru kita melihat model score. Nah, model score untuk melihat dan memvalidasi ya kepada data. Kemudian dari situ kita bisa melihat model intercept. Nah, model intercept ini untuk menentukan berapa sih konstantanya. Nah, konstanta sudah dapat. Kemudian model koefisien adalah untuk mengetahui berapa koefisien per masing-masing variabel. Ada p class, sex, berapa komposisi komposisi untuk koefisiennya. Nah, di sini ada 9. Tadi urutannya ini apa? PC class, terus age, segala macam ini mengikuti urutannya ya dari data yang dikirimkan. Nah, model koefisien ini masuk ke dalam persamaannya dia. P survive sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus logit. Nah, logit di sini adalah konstanta plus beta 1 dikali x1 ditambah bla 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 sampai x beta berapa sampai x berapa. Nah, logit di sini karena angkanya itu konstantanya adalah 1,422, maka logitnya adalah 1,422 dikurangin 0,93. Itu kita lihat di sini 0,9.3. Di sini adalah pangkat min 1 ya. Jadi di sini 0,9319. Di sini muncul konstanta plus minus 9.319 dikalikan dengan nilai x. X-nya apa? X-nya adalah PC class. Ya. PC class. Sampai seterusnya ada 9 variabel. Nah, kita dapetin formulanya di sini adalah logit sama dengan 1,422 sebagai konstanta dikurang 0,939 dikali passenger class ditambah 0,2224 embark. Jadi didapatkan formula akhirnya seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti kita mau menghitung apakah tuan A akan beli atau tidak beli. Nah, kita bisa masukkan semua variabel di sini. Kemudian kita bisa kalkulasi yang mana yang dirubah adalah nilai x-nya kan. Nilai x1, x2, x3. Kalau yang B0, B1 sama B3 udah duduk di situ, udah paten. Tinggal kita menghitung berapa sih nilai y-nya sini. 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus logitnya. Logitnya adalah
X dikurangi 1 min 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus konstanta plus beta X beta X2. Nah, itu konsep berpikir di dalam ini adalah hasil outputnya dari binomial logistic regression. Ada pertanyaan? Silakan. Any questions? Kalau yang nggak ngerti tanyakan, silakan. Saya sudah share tadi ya, sudah buka semua ya. Sudah bisa buka ya? Sudah public ya? Siapa yang mau bertanya? Hajar, Maruti sudah paham? Pak izin bertanya Pak. Ya. Simpel sih Pak sebenarnya, tapi saya nggak ngerti bedanya di kolom itu di drop sama use kolom itu apa ya Pak ya? Dia bakal mempengaruhi hasil dari perhitungan juga apa enggak? Yang use column ya. Ya itu dia untuk menentukan mana data yang mau dia pakai. Kan dia harus drop data kan? Kalau kan dia datanya adalah data Titanic ya. Kemudian data Titanic itu kan dia bakalan drop nih. Kan dia kalau yang X dia kan data X itu artinya dia survive-nya dia drop dong, karena survive ini kan merupakan data ini ya, data Y-nya kan? Ya Pak, bukan gitu maksudnya tuh kan ada drop, ada use column juga kan Pak. Nah itu tuh ada perbedaan nggak di penggunaannya itu? Kalau misal saya pakai use column atau pakai drop itu nanti hasilnya juga bakal berubah nggak Pak dari untuk hasil perhitungan? Iya, itu kan penggunaan si Pandas ya untuk manipulasi data. Jadi data X-nya itu kan kita kan bedakan ini yang mana yang X, mana yang Y. Di dalam linear regression kemarin kan kita nggak bedain ya, kita nggak bedakan antara X dan Y. Semua di dalam satu data kan. Nah di sini di dalam logistik ini kita memisahkan data Y dan data X. Nah jadi kita ada di dalam data Y, maka kita cuma copy data survive doang. Sementara di data X semuanya kita pakai kecuali data survive. Jadi kita drop yang survive, artinya semua data dipakai, yang kita drop cuma data survive. Kalau yang di copy cuma data survive saja. Jadi ada nilai X train dan ada nilai Y train. Nanti di dalam logistic regression-nya itu berdasarkan X train dan Y train-nya. Nih. Ketika kita from sklearn .linear model, kita import logistic regression. Kita panggil dulu nih senjata kita, logistic regression. Dan di mana model adalah sama dengan logistic regression terhadap datanya. Nah, model score. Nah, jadi model ini sudah mewakili logistic regression .score, dia masukkan nilai X-nya dan dia masukkan nilai Y-nya. Maka accuracy-nya sekitar 81%. Ya. Kemudian model score yang X valid dan Y valid. Nah, ini sekitar 75%. Kemudian untuk menghitung model intercept muncul juga jawabannya 1,42. Ini sudah interceptnya ya, C-nya ya. Kemudian model koefisien underscore itu nilai array-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya ada 9 koefisien yang mewakili kepada 9 variabel tersebut. Nah, persamaan akhirnya adalah Y sama dengan logit P survive sama dengan 1/1 plus eksponensial pangkat minus logit. Logitnya ini dan nilai logitnya adalah ini. Didapatkan dari nilai ini adalah konstanta yang 4. Mana yang konstanta yang 4? Yang tadi ya, yang 4 konstanta ditambah beta dari passenger class. Beta passenger class itu adalah 9,3 pangkat min 1. Pangkat kali 10 pangkat min 1 berarti 0,931. Nah, dapetin 0,931. Terus nilai konstantanya adalah yang tadi
ini model intercept. Intercept itu sama dengan konstanta ya. Dia dapatkan nilai 1,422. Nah, jadi Y sama dengan Y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus ini 1,4, 0,393, 0,2228 dan seterusnya. Menjawab. Tadi yang nanya siapa, Maruti ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Kebayang Maruti? Kebayang. Oke, good. Nah, jadi itu konsep berpikir di dalam logistic regression. Ada yang ditanyakan yang lain teman-teman? Pak, saya cuma mau memastikan Pak. Ya. Berarti yang model skor tadi itu untuk mengetahui itu ya Pak, keakuratan datanya ya Pak. Iya. Skor untuk keakuratan data. Oke, Pak. Kalau Makasih, Pak. untuk yang di dalam logistik yang penting ini. Ya. Jadi 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus 1,4 dikurangi 0,9 dikali pi kelas dan seterusnya. Ada 9 variabel di sini. Dan satu konstanta. Ujungnya yang penting itu ini. Sama dengan yang tadi saya sampaikan, bahwasanya yang paling penting itu adalah ini. Y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus C tambah B1, X1, dan seterusnya. Araso? Oke. Ada yang ingin tanyakan lagi? Silakan. Mau tanya, mohon maaf. Ya. Jadi kan model intercept itu RI ya Pak. Itu konstantanya itu pasti satu ya berarti Pak. Ada satu. Ini kan koefisiennya ini berupa array ya. 9 kan? Kalau kita lihat Kalau di atas ya model intercept. kalau di atas itu kita lihat itu di sini kan. Ketika kita lihat urutannya dari ekstern ini udah ketahuan passenger class, sex, usia, jumlah tanggungan, terus ini apa? Park itu dia apa tuh? Parental ya. Ada orang tua, terus fare, biaya tiket, embark ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi dia udah urutan berdasarkan data di atas. Dia ngurut aja untuk mendapatkan nilai R-nya. Gimana Hajar? Oke, baik. Iya Pak. Oke. Yang lain pertanyaannya silahkan. Kalau tidak ada, tugas kedua. Tugas kedua, Anda menggunakan data laporan keuangan dari perusahaan yang ada di industri Anda ya. Ada misalkan ada 10 perusahaan di industri yang Anda miliki. Dari data yang kemarin itu kan datanya, ini kan datanya data ini ya, data usia gitu ya, Titanic ya. Kalau data Anda kan data dari data Yahoo Finance, tinggal masukkan misalkan apanya ya, data rasio keuangannya. Nanti saya buatkan template-nya, Anda semua isi, kemudian nanti bisa dibangun untuk logistic regression-nya. Jadi ini perusahaan bakal bangkrut atau tidak bangkrut. Satu itu bangkrut, satu lancar, 0 bangkrut. Jadi Anda buat tugas logistic regression, membuat jurnalnya ya, jurnalnya untuk data laporan dari industri tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Yang belum paham, silakan. Sudah paham semua? Hajar, paham? Sudah. Maruti, paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjutkan ke post test. Sebentar.